Intan, Nurul, Zianka. Sakit kenapa Zianka? Oh iya, oke. Kenapa supaya kalian masih ingat sebelum hari ini kalian belajar tentang apa ya? Betul, pengoperasian mesin jahit. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan dalam persiapan untuk melakukan mesin jahit, menggunakan mesin jahit? Apa aja? Menyiapkan alat bahan. Iya, menyiapkan alat dan bahan. Apa lagi? Pemasangan semua. Apa lagi? Apa lagi? Iya, betul. Ada lagi? Udah? Ya, betul. Pada paham berarti ya materi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi kampus. Ibu punya kebaya bahan katun, bagian baik dan bagian buruknya. Ini kebayanya. Jadi bagian baik yang terlihat dari luar dan bagian buruk yang di dalam. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian buruknya ada sambungan kainnya, ada sambungannya. Yang ini, ya. Ada yang tahu ini namanya apa? Sambungan kain antara kain yang satu dengan kain yang lain? Kampung, betul sekali. Nah, ada yang tahu fungsi bagian ini? Siapa yang tahu fungsi bagian kampung ini yang kalian tadi bilang kampung? Ada yang tahu? Siapa yang berani? Apa-apa, benar salah? Nah, kalian bisa pernah lihat nggak kampung ini di busana kalian? Nah, pernah lihat kampung jenis lain nggak selain yang seperti ini? Kampung. Nah, ibu punya masalah nih. Jadi, Pak Arif, seorang penjahit pemula, dia mendapat pesanan membuat kebaya dengan bahan dilemotif, bahan yang transparan. Kemudian, dalam penyelesaiannya, dia menggunakan kampung seperti ini. Kampung yang di kebaya itu tadi. Ini kebaya katun, sedangkan tadi bahannya adalah bahan yang transparan. Dia pakai kampung seperti ini. Setelah selesai dijahit, pelanggannya komplain karena penggunaan kampung tidak terlihat indah pakai kampung buka. Menurut kalian, coba siapa yang bisa jawab mengapa penggunaan kampung buka yang seperti di kebaya katun ini nggak cocok dengan bahan file yang transparan? Siapa yang tahu? Ya, silakan nak. Terlihat dari luar, betul sekali. Kalau yang katun ini kan dia bahannya tidak transparan, jadi tidak terlihat kalau dari luar. Sedangkan ini contoh kebaya yang kurang baik, yang seperti Pak Arif lakukan. Pada bahan yang transparan, bila transparan, bila yang ada jarak-jaraknya, bolong-bolongnya, dia menggunakan kampung buka, kelihatan dari luar, tidak rapi seperti itu. Nah, siapa yang tahu? Jadi yang kayak gini tuh gak cocok ini kerjaan penjahit yang pemula, dia belum belajar menjahit dengan benar. Kamu siapa yang tahu kamu apa sih yang cocok untuk kebaya kamu dengan baik? Kemudian kalian dapat menentukan alat dan bahan untuk membuat kampung. Ketika kalian bisa menganalisis langkah-langkah membuat kampung tertentu ya dengan baik dan tepat. Materinya, pengertian fungsi dan macam-macam kampung, alat dan bahan, serta langkah-langkah membuat kampung. Oke. Sekarang ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca handout yang sudah ibu upload di Google Classroom dan ibu share ke kalian. Oke, di situ ada pengertian, ada fungsi, ada macam-macam kampung, dan juga ada alat dan bahan serta tahapan dalam pembuatan kampung. Setelah kalian membaca, kalian sudah membaca semua? Oke, sekarang ibu akan menjelaskan. Perhatikan semua ke depan ya. Pertama, pengertian kampung. Kampung adalah jarak antara garis
Setiap kampung pada setiap produk tidak sama. Pernah lihat kan? Misalnya ada kampungnya besar, ada kampungnya kecil. Nah, jadi kampung juga dibuat dengan memperhatikan jenis bahan. Bahan tebal beda dengan bahan tipis. Apa sih fungsi kampung? Pertama, menyediakan kelebihan bahan supaya ketika kita menjahit tangan kita tidak terkena mesin jahit. Ya kalau kampungnya terlalu kecil akan sulit kan ya untuk menjahitnya. Kemudian yang kedua, membantu untuk membesarkan pakaian jika sempit di kemudian hari. Jadi kalau kalian beli baju lihat kampungnya kok masih besar, berarti masih bisa diubah. Tapi kalau terlalu mepet itu sudah tidak bisa diraih banget. Diatur pada tempat pada garis pola. Nah, penyelesaian kamu buka ada macam-macam. Nah, itu akan bahas ada 3. Sebenarnya ada lagi, tapi yang dibahas cuma 3. Pertama, setelah jadi kamusnya, ujung tiras kainnya kita setik dengan setikan mesin. Pinggirnya kita setik mesin, bisa setik lurus atau setik zigzag. Pakai mesin jahit zigzag. Yang kedua, dengan obras. Ya, jadi tepiannya kita obras saja pakai mesin obras. Yang ketiga dengan dijahit menggunakan kain serong atau rokok. Yang kedua, ini tadi yang ada di kebaya transparan, namanya kampung garing. Kampung ini untuk menjahit kebaya dengan bahan yang tembus terang, bisa juga untuk pakaian pesta dari bahan yang halus. Nah, jadi kayak chiffon atau apa lagi yang halus. Bisa juga bahan silk gitu ya. Nah, teknik menjahitnya, kampung ini dijahit dengan 2 kali. Karena udah dijahit 2 kali bolak-balik, dia tidak perlu diselesaikan lagi tepiannya. Tepiannya sudah bersih, tidak sama seperti kampung buka yang tepiannya masih harus diselesaikan. Yang ketiga, kampung pipi. Pernah lihat kampung pipi ini? Pada satu sisi, pada bagian baik kain, setikannya cuma 1. Tapi kalau pada bagian buruh kain, setikannya ada 2. Kemudian kampung Prancis. Nah, ini juga untuk menjahit bagian yang tipis. Hasil dari kampung Prancis hanya 1 jahitan, artinya untuk menjahit sarung. Kemudian, nah di kampung sarung, jadi pada bagian baik dan buruk kampung sarung terdapat 2 setikan. Oke, ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Apa perbedaan kampung sarung? Oke, temanmu ada yang bertanya apa perbedaan kampung sarung dan kampung pipi? Ada yang bisa jawab? Jadi, udah ibu jelasin apa bedanya kampung sarung? Ada yang tahu tentang jumlah setikannya? Kalau kampung, ya. Kalau kampung ini 2 setikan, kalau sarung Kurang tepat. Apa? Ada yang tahu lagi? Kampung pipi? Iya, antara baik dan buruknya berbeda, iya kan? Nah, bagian baiknya 1 setikan, bagian buruknya alasnya. Nah, alat itu adalah sesuatu yang tidak akan habis, tapi paling akan rusak, menurun kinerjanya, ya. Jadinya lambat atau jadinya kurang tajam. Ada mesin jahit, mesin obras, rader untuk membuat apa? Buat garis pola. Siapkan bahan, ini pakainya ukurannya bagus dari 11. Kemudian kalian menyatukan bagian baik dengan baik. Nah, di sini dia kasih contoh jarak antara titik kain dan tempat kita menjahit adalah 2 cm. Nah, kemudian kita ganti. Nah, sekarang kamu balik. Bagaimana cara bikin kamu balik? Kita menjahit buruk ketemu buruk.
kerja yang kalian kerjakan dalam kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2. Nanti Ibu kasih waktu kalian kerjakan. Nanti Ibu minta untuk maju ke depan secara bergantian ya. Nanti kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban nomor 1 dan nomor 2A. Kelompok 2 mempresentasikan jawaban 2B dan 2C. Kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Nanti yang maju ke depan boleh semuanya. Jadi kelompok 1 yang lain boleh berkasihkan ke depannya. Cocokkan dengan jawaban yang apakah sama. Kalau nanti ada perbedaan pendapat boleh ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang jawaban. Di nomor 1 kita ada mengertikan kalau kita menggunakan pengetahuan kamu bisa A. Kelipatan kain yang diciptakan dari pemberitasan pada busana yang dibutuhkan. Kembali mulai cek kamu ini. Ada kelompok yang dijawab jawaban lain selain itu? Setuju semua? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya, apabila mampu pada busana yang sudah dibagikan kemudian menganalisa bagaimana jenis kampung. Di sini kita ada kampung 1, yang B fungsi kampung. Diskusi kami yaitu apabila kamu ada busana yang sudah diberikan kemudian kamu sesuai, jadi kampungnya kamu balik dari kampungnya menjadi budaya yang berwarna seperti penampilan besar rapi dan halus pada sambungan data. 5 kelompok sudah menampilkan hasil kerja, hasil diskusinya. Jadi siapa yang bisa menarik kesimpulan dari hasil presentasi temannya tadi? Coba Ibu mau tanya. Misalnya, kalau untuk bahan yang kebaya dan bahan yang tipis, kita baiknya menggunakan kamus baik. Terus kalau untuk menyambung sarung, kita menggunakan kamus sarung. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, pengertian kamu, kita mau buat kesimpulan. Pengertian kamu adalah, yuk kita baca bareng-bareng. Oke, fungsi kamu adalah menyediakan kelebihan bahan memastikan keamanan dalam proses potongan-potongan. macam-macam kamu. Siapa yang tahu? Iya, silakan Aulia. Ada kampung buka, balik, pipi, sarung, panci. Oke. Bahkan untuk membuat kampung ada mesin jahit, mesin obras, benang jahit, benang obras, gunting bahan, gunting benang. Nah, karena kita sudah membuat kesimpulan, sekarang Ibu mau mengetes. Ibu sudah men-share melalui Google Form. Silakan kalian mengerjakannya. Ada
juga yang jelek ya. Boleh kalian nanti pelajari lagi bahan ajar yang sudah ibu berikan, yang sudah ibu upload di Google Classroom, supaya nanti pas ulangan harian, penilaian harian kalian dapat nilai yang lebih baik. Ya. Oke. Nah, untuk minggu depan, karena kita sudah belajar tentang macam-macam kamu dan bagaimana pembuatannya, kalian bawa alat dan bahan untuk membuat pantun ya. Sediakan apa saja, kain baju, alat jahit, ya, untuk membuat fragmen pantun. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan belajar hari ini. Tetap jaga kesehatan supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik pada hari-hari